yang ketiga, kemarin kebetulan videonya putus, ada beberapa jamaah dari sektor lain yang bertanya, apa benar sudah memprosesi 30 mu'alaf? Awalnya Abah tidak pernah bercita-cita seperti ini. Yang kedua, awalnya Abah tidak suka dokumentasi dan tidak suka publikasi. Awalnya nek mampu ya apa ora njaluk tulung karo wong, nek mampu, nyatane orang mampu ya njaluk tulung. Tapi kalau data, ini datanya lesan nanti kita YouTube-kan, karena saya tidak punya admin yang menulis 1 ini 2 ini. Mungkin kalau yang militer ada yang ingat 1, saya ulangi lagi, yang mu'alaf melalui saya atau yayasan adalah Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan, namanya Sabto Margo. Dia sudah almarhum, tinggal di Bogor. Itu dulu mu'alafnya di Masjid Al-Azhar, karena beliau request minta di sana, di tempat putranya Pak Fitri sekolah. Kemudian almarhum Bapak Margono, juga keluarga beliau dari Bogor, sudah meninggal dunia. Kemudian Imam Basori, waktu itu Wadan Denpek kalau nggak salah. Pak Jimin masih ingat Imam Basori? Itu dulunya Muslim, kemudian nikah menjadi kafir, kemudian menjelang kematian dia kembali mu'alaf. Imam Basori itu bapaknya Andi Yosef, bapak kandung. Maka saya kenal bapaknya dulu sebelum kenal anaknya. Kemudian Bapak Slamet Widodo almarhum, dia di Lamper. Kemudian ada orang Tegal bersaudara di Kalimantan, dia Cina, yang insya Allah kalau saya punya duit nanti pas santunan mau saya undang ke sini. Karena insya Allah dia sudah merambah bisa tausiah, sudah merambah bisa ceramah. Namanya Yanto Pijet panggilannya kalau di Tegal, yang di daerah Pangkah. Pangkah itu arah ke Purwokerto ya, kalau nggak salah ya, di Tegal ke sana. Juga dua bersaudara dari Kalimantan. Ada Pak Karisma masih hidup, letkol. Ya tidak saya santuni, wong gajinya sudah cukup. Tapi hadiah harus. Setiap orang yang baru mu'alaf harus mu'alafatul qulubum itu dapat hadiah. Walaupun orang ketang sarung, orang ketang baju, namanya hadiah. Kemudian Andi Yosef diri warga RT 4, betul ya? RT-nya Pak Kasan, Pak Arianto ya. Kemudian ada Nusiwu, agak malu-malu nggak mau disebut. Ada 3 orang pucung bersaudara. Salah satunya adalah Mbak Sulis, salah satunya. Tahu Mbak Sulis ya? Tahu? Takutnya nggak tahu jadi dikiranya apa bohong kan? Karena dokumentasi media sosial sekalian. Kemudian anaknya Bakmi Bandar. Di sana ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, itu ada Bakmi Bandar, betul? Itu anaknya mu'alaf. Kemudian dia pindah tinggal di Padi. Sampai sekarang saya pun tidak pernah ketemu. Betul. Kemudian yang satu di Surabaya, saya malah namanya lupa, Supriyadi atau siapa ya? Dia pernah tinggal di sini ya, Pak Dadang ya? Ya, orangnya sakit-sakitan ya. Ingat dulu, yang pernah tinggal di sini. Nah itu pernah mukim di sini. Kemudian saya modal usaha kopi keliling di Jogja. Kemudian pandemi, datang lagi ke sini. Kemudian kakinya kena luka, dia jenis gula juga, harus operasi ke Surabaya, putus kontak sampai sekarang. Dan mudah-mudahan masih muslim, amin Allahumma amin. Kemudian Pak Ferry itu di Wiratama, satu kalau nggak salah, Ferry. Kemudian Pak Purnomo, itu malah tuh orang Purnomo. Jarang ada yang tahu, karena kadang ada yang nggak mau disebut kadang. Padahal nggak apa-apa, wong itu bukan suatu kesalahan. Kemudian ada 4 bersaudara di RT 2 ya, kita juga udah rayu, kita udah silaturahmi, tapi belum bisa dibina secara istiqomah ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, mudah-mudahan beliau-beliau mungkin malu belajar di sini, belajar di luar gitu. Amin Allahumma amin. Kemudian Natasha, masih ingat Pak Hasan?
Ya kata istri saya mahasiswi cantik gitu loh ya. Ya. Istri saya nggak ada kan? Natasha itu waktu itu mahasiswi Elizabeth. Sempat ramai itu. Sampai saya kontrakkan 1 bulan di daerah Tembalang. Iya, tapi saya di sini dia di sana. Aku di sini dia di sana. Lalu saya tawarkan, kamu mau pulang ke Surabaya, silakan sewa mobil, nanti saya yang bayar. Yang jelas nggak bisa nganter. Saya hanya mau fasilitasi. Kecuali itu saya, ayo, ya kita antar loh. Lalu semangat ya. Masih ingat ya, atas saya mau sholat nih, Pak Arianto C5 ya. Kemudian Mbak Lim lengkapnya siapa saya lupa juga. Dia tinggal di Puri Kedawang. Dulu ada sebagainya ikut ke sana ya. Lim, masih kan ya? Dia usahanya itu beli dan membuat kue, kemudian dititipkan di Mbah Roki. Tapi jenis kuenya apa aku dia orang ngerti. Saya sudah japri suaminya, saya sudah ngalah datang 2 kali ke sana, ayo ke yayasan. Bahkan pas lebaran pun 2 kali lebaran saya antar ke sana. Tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga, kemarin sudah saya capri, sudah nggak datang ke sini. Ya mungkin sudah kecukupan juga mungkin. Akhirnya saya oper ke orang lain, gimana ya? Karena waktunya susah. Suaminya sapam di Balai Latihan Kerja. Nanti kalau saya ke sana dia sendirian, saya sendirian kan repot. Kemudian Mbak Marta itu sekarang kerja di apa jenenge ayam ini? Bukan ini. Opa. Sebentar lagi Oma ya lah. Dia kerja di situ. Saya udah rencanakan tadinya. Belum persetujuan teman-teman sudah saya pikirkan kalau sampai nganggur terus mau saya bukakan laundry di yayasan tadinya. Dengan harapan pelanggannya adalah jamaah. Sekaligus bantu beliau karena anaknya juga kebetulan mualaf di sini. Yang namanya Agnes tanpa Monica. Ya, kan betul kan namanya Agnes tapi orang nganggo Monica. Dulu kelas 4, mungkin sekarang kelas 6 mungkin. Kan nanti masuk SMP juga perlu biaya. Jadi kalau ada yang request, Pak, ini tolong untuk santunan sekolah dia. Ya nanti kita antar ke sana. Kemudian istri saya tahu rumahnya. Dan Azam pernah sana ya sama ibu ya. Jadi tahu bisa misalnya request untuk biaya pendidikan bisa ke sana. Kemudian Mbak itu orang yang dari New Zealand, masih ingat ya? Nggak mungkin saya bina ke sana. Sebenarnya kalau beliau nyangkut saya, apa ke New Zealand aku ketemu, gelem aku kira. Yang penting disangoni mulahmu. Ini aku sanggup dewe ya orang no anggarane. Satu di New Zealand, tapi beritanya dia mau tinggal di mana Bu ya? Qatar atau di mana waktu itu? Dia pingin menetap di Qatar. Kemudian Adriano itu di sini, yang orang Pudak Payung, yang diantar bapak ibunya. Bapak ibunya masih Katolik, tapi nganter dan menyaksikan. Yang bawa ke sini Pak Melki, Pak Mulki, Isjak Properti, Mulki ya, Mulki. Jadi ini tidak bohong, asli. Mung saya tidak punya dokumentasi, saya orangnya pemalas. Jadi banyak yayasan tidak punya kegiatan, tapi pinter dokumentasi, kegiatannya orang terus. Karena saking pinternya dokumentasi. Ada yayasan kegiatannya orang terus, tetapi dokumentasinya orang pinter. Dianggap orang ono kegiatan yobel. Itu urusan masing-masing. Kemudian Mas Martin, masih ingat Martin Pramin Vet hadir nggak waktu itu? Martin Pratu Pradana pada Martin, dia supirnya sekretaris, dia tinggal di Jatinangor. Kemudian orang Magelang pas bulan puasa. Sebenarnya bulan puasa saya didadak 2 kali, saksinya istri saya. Loh ya nggak kuat, saksinya istri sendiri kan gitu. Terus orang nggak saya masukkan lah, daripada ribut ngitungir ya, cuma hitungan aja kok. Itu mualafnya pas saya mau terawih di musola An-Naim perumahan PLN. Jamaah pun waktu itu nggak tahu, cuma apa nanti ada tambahan request apa kejutan
ikrar syahadat. Di jamaah yo tahu-tahu pas saya ikrarkan. Jadi pas jatah kultum saya berdiri, mohon maaf kultum diskon tidak ada. Tapi setelah selesai sholat jangan bubar dulu. Nah, ternyata selesai sholat ikrar syahadat. Itu orang Gunung Pati. Dan yang terakhir sementara adalah Mas Muhammad Afandi. Pak Afandi Nur atau Koira, tapi Muhammad Afandi hadir. Nah, Muhammad Afandi ini tadi udah kita tes mendadak, alhamdulillah bisa baca Quran. Loh, masa sih wis iso baca Quran? Karena asline mbiyen wis maca Quran. Loh kok iso? Ya bisa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Loh dhewe kadang kafir, kadang mukmin, kadang murtad. Itu sangat situasional, apalagi kalau masih di bawah umur, ikut ibunya, ikut bapaknya, di bawah umur masih sekolah gratis, di bawah usia produktif pekerjaan, itu masih sangat mungkin. Usia produktif karena menikah, ya Mas Dandi, usia produktif karena menikah itu bisa pindah agama, bisa murtad, bisa mu'alaf. Maka ekstra harus hati-hati. Itu tentang seputar tentang mu'alaf.